Kiai Hasim pernah menjawab pertanyaan tentang Rebo Wekasan, dan beliau menyatakan bahwa semua itu tidak ada dasarnya dalam Islam, atau disebut juga ghairu masyru', tidak disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pendengar channel Nahdlatul Fata yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di sini kami ingin menerangkan sedikit tentang pengertian Rabu Wekasan. Apa itu Rabu Wekasan dan bagaimana hukumnya? Rabu Wekasan dalam istilah Jawa itu disebut juga Rebo Wekasan. Adalah tradisi ritual yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, guna memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam malapetaka yang akan terjadi pada hari tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-menurun di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Bentuk ritual Rebo Wekasan meliputi 4 hal. Yang pertama ada kalanya dengan sholat talak bala, doa dengan doa-doa khusus, minum air jimat, dan ada kalanya dengan selamatan, dengan sedekahan, atau dengan silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama. Asal usul tradisi ini bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi yang wafat tahun 1151 Hijriah dalam kitab Fathul Malik Al-Majib Al-Mu'allaf li Naf'il Abid wa Qam'i kulli Jabbar Anid. Nah, biasa disebut kitab Mujarrobat Ad-Dairobi. Anjuran serupa juga terdapat pada kitab Al-Jawahir Al-Khams karya Syekh Muhammad bin Katiruddin Al-Athar yang wafat tahun 970 Hijriah. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa salah seorang waliullah yang telah mencapai maqam kasyaf. Maqam kasyaf ini adalah kedudukan tinggi dan sulit dimengerti orang lain. Beliau mengatakan bahwa dalam setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 320.000 macam bala dalam satu malam. Oleh karena itu, beliau menyarankan umat Islam untuk sholat dan berdoa memohon agar dihindarkan dari bala tersebut. Tata caranya adalah sholat 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Waktunya dilakukan pada pagi hari atau di waktu duha. Menurut pandangan Islam, untuk menyikapi masalah ini kita perlu meninjau dari berbagai sudut pandang. Pertama, rekomendasi sebagian ulama sufi waliullah tersebut didasari pada ilham. Ilham adalah bisikan hati yang datangnya dari Allah, semacam inspirasi bagi masyarakat umum. Menurut mayoritas ulama usul fikih, ilham tidak dapat menjadi dasar hukum. Ilham tidak bisa melahirkan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, ataupun haram. Kedua, ilham yang diterima para ulama tersebut tidak dalam rangka menghukumi, melainkan hanya informasi dari alam gaib. Jadi, anjuran beliau tidak mengikat karena tidak berkaitan dengan hukum syariat.
Ketiga, ilham yang diterima seorang wali tidak boleh diamalkan oleh orang lain, apalagi orang awam, sebelum dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ilham tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Jika bertentangan, maka ilham tersebut harus ditinggalkan. Memang ada hadis doif yang menerangkan tentang Rabu terakhir di bulan Safar, yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru arbi'a fi syahri yaumun nakhsin mustamirrin, rawahu Waqi fil Ghurar wa Ibni Murdiyah fit tafsir wal Khatib al-Baghdadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Waqi dalam kitab Al-Ghurar, Ibnu Mardawai dalam At-Tafsir, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dikutip dari Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami' As-Saghir juz 1 halaman 4, dan Al-Hafidz Ahmad bin As-Siddiq Al-Humari Al-Mudawi lil I'la'il Al-Jami' As-Saghir wa Syarahi Al-Munawi juz 1 halaman 23. Selain doif, hadis ini juga tidak berkaitan dengan hukum wajib, halal, haram, dan lain-lain, melainkan hanya bersifat peringatan atau disebut at-targhib wa tarhib. Hukum meyakini ini dengan datangnya malapetaka di akhir bulan Safar sudah dijelaskan oleh hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala safara wala hamata, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini merupakan respon Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tradisi yang berkembang di masa jahiliyah. Ibnu Rajab menulis, maksud hadis di atas, orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan hal tersebut atau menentang hal tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rasid Al-Makhuli dari orang yang mendengarnya. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Safar dan terkadang melarang bepergian pada bulan itu. Meyakini datangnya sial pada bulan Safar termasuk jenis tiaroh. Apa itu tiaroh? Tiaroh adalah meyakini pertanda buruk. Nah, sedangkan meyakini pertanda buruk itu dilarang. Ada keterangannya di kitab Al-Lataif Al-Ma'arif halaman 148. Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya, bukan tidak memiliki kehendak sendiri, atau bulan itu tidak memiliki kehendak sendiri, ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Muktamar NU ketiga juga pernah menjawab tentang hukum berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan. Para muktamirin mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah sebagai berikut.
Barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari naas dari sahabat Ali karramallahu wajhah adalah batil dan dusta serta tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari semua itu. Adapun hukum sholat pada Rebu Wekasan ini adalah sebagaimana anjuran sebagian ulama di atas. Jika niatnya adalah sholat Rebu Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak boleh, karena syariat Islam tidak pernah mengenal sholat bernama Rebu Wekasan. Tapi jika niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab, dan bilangannya tidak terbatas. Sholat hajat adalah sholat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan tertentu, termasuk hajat lidaf'il makuf, menolak hal-hal yang dikhawatirkan. Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah Wasurul halaman 33 menulis, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Maki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama madhab yang lain mengatakan termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu sholat raghaib 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Kami, yaitu Syekh Abdul Hamid, berpendapat sama dengan sholat tersebut termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak secara sendiri-sendiri tanpa adanya ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat. Keputusan Musyawarah NU Jawa Tengah pada tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusus Rebu Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati sholat sunnah mutalqoh atau sholat sunnah mutlak atau niat sholat hajat. Kemudian Muktamar NU ke-25 di Surabaya tanggal 25 Desember tahun 1971 Masehi juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali diniati sholat mutlak. Referensi ini diambil dari kitab Tuhfah Al-Muhtaj juz 7 halaman 317. Hukum berdoa dalam bulan Safar ini atau yang disebut Rebu Wekasan, berdoa untuk menolak bala pada hari Rebu Wekasan hukumnya boleh, tapi harus diniati berdoa memohon perlindungan dari malapetaka secara umum, tidak hanya malapetaka Rebu Wekasan saja. Al-Hafidz Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan meneliti sebab-sebab bencana seperti melihat perbintangan dan semacamnya merupakan tiaroh yang dilarang, karena orang-orang yang meneliti biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal baik sebagai penolak bala, melainkan justru memerintahkan agar tidak keluar rumah dan tidak bekerja, padahal itu jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah. Ada lagi yang menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat, padahal itu dapat mendorong terjadinya malapetaka. Syariat mengajarkan agar kita tidak perlu meneliti, melainkan menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak bala.
seperti berdoa, berzikir, bersedekah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beriman pada qada dan qadarnya. Hukum menyebarkan tentang berita Rebo Wekasan ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim, pernah menjawab pertanyaan tentang Rebo Wekasan, dan beliau menyatakan bahwa semua itu tidak ada dasarnya dalam Islam, atau disebut juga ghairu masru', tidak disyariatkan. Umat Islam juga dilarang menyebarkan atau mengajak orang lain untuk mengerjakannya dan meyakini bahwa Rebo Wekasan adalah hari di mana Allah menurunkan malapetaka. Itu tidak boleh mengajak-ngajak menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak boleh mengajak ataupun tidak boleh menyebar luaskan berita ini. Jadi kesimpulannya, tradisi Rebo Wekasan memang bukan bagian dari syariat Islam, akan tetapi merupakan tradisi yang positif karena menganjurkan sholat dan doa, menganjurkan banyak bersedekah, menghormati para wali yang mukasyafah. Quran Surat Yunus ayat 62. Karena itu, hukum ibadahnya sangat bergantung pada tujuan dan teknis pelaksanaannya. Jika niat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya boleh. Tapi bila terjadi penyimpangan baik dalam keyakinan maupun caranya, maka hukumnya haram. Bagi yang meyakini, silahkan mengerjakan, tapi harus sesuai aturan syariat dan tidak perlu mengajak siapapun. Bagi yang tidak meyakini, tidak perlu mencela atau mencaci maki. Mengenai indikasi adanya kesialan pada akhir bulan Syafar, seperti peristiwa angin topan yang memusnahkan kaum A'ad yang diceritakan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 18 sampai ayat 20, maka itu hanyalah satu peristiwa saja dan tidak terjadi terus-menerus, karena banyak peristiwa baik yang juga terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, seperti penemuan air Zam-Zam di Masjidil Haram, penemuan sumber air oleh Sunan Giri di Gresik, dan lain-lain. Kemudian, betapa banyak orang yang selamat tidak tertimpa musibah pada hari Rabu terakhir bulan Safar, meskipun mereka tidak sholat Rebo Wekasan. Sebaliknya, betapa banyak musibah yang justru terjadi pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan lain-lain selain Rabu Wekasan. Dan juga pada bulan-bulan selain bulan Safar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya musibah atau malapetaka adalah urusan Allah, yang tentu saja berkolerasi dengan sebab-sebab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di bulan ini, di bulan Safar, maka itu adalah siklus tahunan. Itu adalah fenomena alam yang bersifat alamiah atau disebut juga sunatullah, dan terjadi setiap tahun selama 1 bulanan. Bukan hanya terjadi pada hari Rabu Wekasan saja. Intinya, sebuah hari bernama Rebo Wekasan tidak akan mampu membuat bencana apapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan perihal tentang Rebo Wekasan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk para pendengar semuanya. Al-afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.